Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus dimanapun saudara berada. Selamat malam. Kita bersyukurkan Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Terlebih bagi saudara-saudara yang berada di rumah atau dalam perjalanan tetapi juga mengikuti siaran langsung dari studio mini dari Manado. Pada saat teduh bersama Allah yang sudah berjalan sekian hari, kami percaya saudara-saudara diberkati, umat diberkati, dan pada saat teduh bersama Allah ini, pastikan bahwa saudara bersama seisi rumah, duduk bersama-sama, memiliki firman Allah bersama saudara dengan penuh kerendahan hati. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Topik kita malam ini saudara luar biasa. Tapi sebelum datang kepada topik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang selalu diatur oleh aturan-aturan. Aturan pribadi di rumah tangga, di masyarakat, di mana-mana ada aturan saudara. Di jalan ada aturannya. Saudara lihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Oleh karena apa saudara? Karena pelanggaran terhadap aturan, mereka ditilang. Masih ingatkah saudara seorang yang bernama Neil Bentelman, seorang mantan guru di Jakarta International School yang kena undang-undang dia harus dipenjarakan oleh karena perbuatan amoral bagi siswa di sekolah itu. Tapi saudara tahu bahwa dia dapat grasi, pengampunan dari presiden. Neil Bentelman, seorang Kanada yang akhirnya kembali ke Kanada karena dia mendapatkan pengampunan, dia dibebaskan. Lain lagi dengan Fred, Tuhan punya rancangan yang indah. Dan malam ini kita lebih fokus pada sebuah judul, yaitu dosa yang tak bisa diampuni. Ada dosa yang dapat grasi, dapat pengampunan, tapi ada dosa juga yang tidak. Seperti ilustrasi tadi. Dosa yang tak bisa diampuni, benarkah itu saudaraku? Dosa apakah itu? Mengapa sampai dosa itu tidak bisa diampuni? Nah, sebelum itu kita perlu ketahui bahwa Alkitab memberikan definisi tentang dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Apakah dosa itu? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga apa? Hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jelas. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, saudara dan saya sebagai pelaku-pelaku dosa, pendosa, pelanggar hukum Allah. Bisakah kita diampuni? Jaminan yang pasti bagi saudara dan saya bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Saudara, bukankah ini merupakan satu kabar baik? Kabar baik bahwa walaupun kita pelanggar hukum, kita jatuh di dalam dosa dan kita adalah pendosa-pendosa, ada jaminan yang pasti bahwa Allah adalah setia dan adil. Amin saudara. Allah setia dan adil untuk mengampuni. Allah setia dan adil menyucikan kita dari segala pelanggaran. Tapi saudaraku, sebelum kita lanjut, karena kita berbicara tentang kuasa Allah yang menuntun kita untuk mempelajari firman ini. Dan oleh karena kita adalah manusia-manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa, maka saya ajak saudara dan saya, sejenak kita tunduk sejenak dan sejenak lagi dengan Tuhan. Kita butuh kuasa menuntun kita memahami benar akan apa yang Allah firmankan malam ini. Benarkah dosa itu ada yang tidak bisa diampuni? Kita butuh kuasa, kita butuh terang untuk menerangi hati pikiran kita. Memahami dengan benar seri pelajaran malam hari ini. Memahami dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta kehadiran kuasa Tuhan menerangi hati kita agar ayat-ayat yang kita bacakan, penjelasan yang diberikan malam hari ini benar memberikan pada kita kepastian
bahwa Allah kita penuh kasih, tetapi ada dosa yang tidak bisa diampuni. Bapa di sorga, kami butuh kuasa terang sorga, Roh Kudus, untuk memperjelaskan bagi kami yang hidup di dalam kecenderungan berbuat dosa, dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan, memperjelaskan bagi kami, dan dengan hati terbuka ya Tuhan, kami mau menerima apa yang Engkau firmankan. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, walaupun kita sebagai pelanggar hukum ada jaminan bahwa Allah setia dan adil. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu seperti kermisih merahnya, merah seperti kermisih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa jaminan Tuhan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, itu yang seringkali kita doakan. Dan itulah yang firman sampaikan. Allah siap untuk bersihkan kita, putihkan kita, dosa yang bagaimana sekalipun. Tetapi, apakah benar ada dosa yang tidak bisa diampuni? Adakah dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa apakah itu, saudara? Baik, kita buka Alkitab kita. Beberapa ayat yang akan kita baca berturut-turut. Saudara boleh catat ayatnya. Yang pertama Matius pasal 12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat yang ke-31 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tak akan diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat yang berikut di dalam Matius 12 ayat yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ulangi saudara, ditekan, apabila ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat manusia, anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Semua hujat yang mereka ucapkan. Saudara boleh ucapkan hujat apa, bisa diampuni. Tetapi, ya, ayat yang ke-29, dia mengatakan bahwa apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena dosa kekal. Saudara boleh menggunakan kata-kata apapun, tetapi kepada Roh Kudus fatal, sangat fatal, karena dia tidak akan diampuni selama-lamanya, melainkan akan bersalah, dan salah itu disebut dosa kekal. Dosa kekal, perpisahan yang kekal, hukuman kekal, terjemahan lain mengatakan, ya, kutukan yang kekal, kebinasaan yang akan menimpa mereka yang menghujat Roh Kudus. Nah, kita sebelum berbicara dan membahas dari firman Allah tentang hujat, menghujat Roh Kudus, mari kita gunakan waktu sejenak mencari tahu siapakah Roh Kudus itu. Siapa sesungguhnya Roh Kudus? Ada ayat-ayat yang nanti saudara boleh catat, ya. Kita tidak akan bacakan satu-satu, ada banyak ayat. Saudara boleh dapatkan dikala saudara duduk bersama keluarga, saat-saat teduh bersama alam. Saudara akan dapatkan banyak sekali referensi Alkitab tentang Roh Kudus. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, kalau saudara baca penciptaan, ayat yang kedua, bahwa Roh Allah melayang-layang. Dia sudah ada, dia adalah bagian dari Tritunggal Allah yang terlibat di dalam proses penciptaan. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah menjanjikan akan ada seorang penebus, Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan janji itu digenapi ketika seorang wanita mengandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat yang ke-20. Matius 1 ayat 20 mengatakan bahwa dia mengandung Roh Kudus. Dikandung adalah Roh Kudus.
Roh itu ada dan terus ada sampai penggenapan. Pada waktu Yesus diurapi, Yesus dibaptiskan, keluar dari air, Matius 3:16. Dia keluar dari air, langit terbuka, dan Roh Allah nampak bagaikan seekor burung merpati. Pada waktu Yesus di dalam tugas dan dia mengutus murid-muridnya untuk bekerja menginjil, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ayat 20 bahkan, dia mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 kealahan. Roh Kudus disebutkan di sana. Roh Kudus, siapakah dia? Dia juga adalah penolong, Yohanes 14 ayat 16. Dia adalah roh kebenaran, Yohanes 14 ayat 17, pasal 16 ayat 13. Sebentar saudara kita akan bahas, kita akan fokus pada Yohanes 14, Yohanes 16, ya. Matius pasal 12, Markus pasal 3 dan Lukas 11. Kita akan fokus di situ. Tetapi beberapa saat ini kami hanya memberikan ringkasan, ya. Dia adalah juga roh penghibur, Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Dia adalah pengudus, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dia adalah pemeterai, dia yang melakukan pekerjaan pemeteraian menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat yang ke-30. Siapa dia? Itulah daftarnya saudara. Nah, kita memasuk di bagian yang lebih penting adalah waktu kita habiskan lebih banyak sedikit untuk menekankan tentang dia yang adalah oknum kealahan dalam tugasnya sementara di bumi ini. Apa sesungguhnya pekerjaan Roh Kudus itu, saudaraku? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 mengatakan seperti ini. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yesus yang menyebutkan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan dia akan apa? Mengingatkan. Ada 2 pekerjaan utama yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam ayat ini. Yang pertama dia ajarkan, yang kedua dia mengingatkan. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Roh perjanjian, Roh Kudus mengajarkan saudara, bila saudara dan saya punya kerinduan untuk belajar firman. Dia ajarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia mengajarkan kita sampai membuat kita memahami apa yang diajarkan bila saudara dan saya lupa diingatkan. Roh Kudus mengingatkan kita tentang apa yang kita sudah pelajari. Jadi bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mengingatkan, Roh Kudus juga menginsafkan dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, roh perjanjian itu, ia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-11 dia mengatakan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, dia menginsafkan dunia akan dosa. Mencuri itu dosa. Dia mengatakan dosa. Anda mencuri, berdosa. Anda berzina, berdosa. Anda ambil istri orang, berdosa. Anda hugel-hugelan, dosa. Ya. Anda berkata dusta, dosa. Ya. Korupsi, dosa. LGBT, dosa. Sodomi, dosa. Dia menginsafkan, dia meyakinkan saudara dan saya bahwa itu dosa-dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tetapi tidak cukup. Dia menginsafkan kita tentang kebenaran. Kebenaran Allah tentang keselamatan. Kebenaran tentang rancangan keselamatan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Dia insafkan kita tentang kebenaran. Kebenaran tentang Roh Kudus, tentang dirinya. Kebenaran tentang tubuh ini adalah merupakan bait Roh Kudus untuk jangan dikotori. Kebenaran tentang hari ibadah, dia insafkan saudara dan saya yang belum mengikuti kebenaran. Dia insafkan kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan sampai pada penghakiman. Hai orang-orang muda, Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukacitalah, bergembiralah, hai pemuda di masa kemudaanmu. Ikut saja seleramu, selera matamu, selera telingamu, seleramu, apa saja, nikmati. Tetapi ingat, segala sesuatu akan dibawa kepada pengadilan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menginsafkan saudara dan saya. Dan bersyukur Roh Kudus juga memimpin dan memberitakan tentang kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan hanya satu kebenaran kita ambil, bukan hanya dua kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Kebenaran tentang Yesus. Kebenaran tentang Yesus adalah juru selamat. Kebenaran bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itulah yang mana Roh Kudus bekerja untuk pimpin setiap saudara yang mendengar, yang membacakan tentang kebenaran. Dia pimpin kita pada seluruh kebenaran. Dia beritakan kita tentang hal-hal yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tentang kesukaran yang akan terjadi. Masa kepicikan, masa penderitaan, masa penganiayaan yang akan datang, saudaraku. Roh Kudus memimpin dan memberitakan itu bagi saudara dan saya. Tidak cukup. Pekerjaan lain dari Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Roh Kudus tidak berbicara sendiri, tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendirian. Tiga kesatuan ini bekerja bersama-sama. Apa yang Allah berikan, Bapa berikan kepada Yesus. Yesus berikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus sampaikan kepada umat manusia yang membutuhkan keselamatan. Dan pada saat itulah Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Roh Kudus memuliakan Yesus. Roh Kudus juga menyertai orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 16, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Yesus masih berada di bumi ini, dibatasi oleh kemanusiaan, Yesus tidak bisa berada di tempat yang sama di segala tempat karena dibungkus oleh kemanusiaan. Tetapi kealahan yang ketiga, yaitu Roh Kudus, dia bisa berada di mana saja saat bersamaan di seluruh alam semesta ini. Roh Kudus menyertai saudara yang ada di tempat-tempat yang mengalami kesusahan. Roh Kudus ada di sana. Dia tidak biarkan saudara sendirian. Saudara, peran Roh Kudus luar biasa. Dia menguduskan orang percaya. Kita butuh kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan supaya hidup kudus, kita butuh Roh Kudus karena Dia kuduskan saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya bisa kudus? Kita tidak memiliki Roh Kudus. Bagaimana saudara dan saya bisa dikuduskan kalau yang kita masukkan di dalam tubuh adalah hal-hal yang mengusir Roh Kudus itu keluar dari bait Allah, yaitu tubuh kita. Dari pikiran kita, Roh Kudus itu kita tinggalkan. Kita tidak mau siap untuk mengizinkan Dia menguasai diri kita. Saudara, Roh Kudus berperan menguduskan. Roh Kudus juga mengurapi utusan Allah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ini kata-kata Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para hamba Allah yang telah diurapi, yang telah dikhususkan. Mereka itu spesial di hadapan Tuhan. Mereka itu sangat khusus dan tidak bisa disembarangkan. Kenapa saudara? Mereka diurapi. Diurapi oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi keselamatan. Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk memulaikan pelayanan keselamatan selama 3,5 tahun. Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus menyertai dia. Roh Kudus memberikan kepada dia kuasa. Dan yang terakhir, ada banyak saudaraku, tapi pada malam hari ini saya berikan sampai di yang terakhir ini, yaitu dalam Efesus 4 ayat 30. Pekerjaan Roh Kudus adalah memeteraikan umatnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, di dalam Wahyu pasal 7, mereka yang akan melewati masa kesukaran, 7 malapetaka, 7 murka, 7 bala yang akan menimpa dunia ini. Mereka yang lewati adalah mereka yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mereka sanggup berdiri kokoh di dalam iman. Mereka tidak akan pernah mundur dari iman mereka karena mereka telah dimeteraikan. Roh Kudus, salah satu tugas adalah memeteraikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita akan kembali ke buku Matius, Markus, dan juga Lukas.
Saudara boleh buka Alkitab saudara pada saat ini, Lukas pasal 11, di dalam perikop 14 sampai 29, Markus 3 ayat 20 sampai 30, Matius 12 ayat 27 sampai 37. Ini soal hujat atau menghujat Roh Kudus, sehingga Yesus mengatakan barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Kita kembali sejenak ke ayat-ayat tersebut. Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, tidak bisa berbicara, dalam keadaan bisu, dalam keadaan buta. Dan ketika kuasa Allah, Roh Kudus menyertai Yesus, dia bisa menyembuhkan. Mujizat yang dibuat membuat orang itu kembali tersenyum, membuat dia bisa berbicara, membuat dia bisa mendengar. Banyak orang yang mengatakan, dia ini anak Daud. Tapi saudaraku, di dalam konteks 3 Injil dari buku ini, buku Matius, Markus, dan Lukas, ini persoalannya sehingga Yesus menyatakan atau mengungkapkan bahwa mereka menghujat Roh Kudus, yaitu pada waktu kesembuhan terjadi. Ada yang mengatakan begini, dalam Lukas pasal 11, saya suka Lukas pasal 11, dia gunakan kuasa setan, Beelzebul, gunakan magic. Di zaman Yesus memang, saudaraku, ada banyak metode yang sangat bervariasi untuk mengeluarkan setan. Ada yang menggunakan mantra, ya, dan sebagainya, ya, magic, black magic, dan itu biasa, itu lumrah terjadi di zaman itu. Dan ketika Yesus mengusir setan, dia menjadi sembuh. Mereka mengatakan dia menggunakan black magic, dia menggunakan penghulu setan. Di dalam Lukas pasal 11 mengatakan bahwa tapi ada di antara mereka yang berkata, ayat yang ke-15, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Di dalam Markus pasal 3 mengatakan bahwa ada ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Di dalam Matius pasal yang ke-12, dia mengatakan bahwa tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, kenapa sampai disebut, Yesus sebutkan bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus? Apa mereka menghujat Roh Kudus pada saat itu? Oh iya, mereka menyamakan Yesus di dalam pekerjaan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka samakan dia dengan kuasa setan. Nah, kita lihat dulu sedikit, saudara, kata hujat. Ini dalam bahasa Grikanya, Thayer's Greek Lexicon Kamus, bahasa Griknya dia menggunakan kata hujat sebagai kata benda, ya. Ucapan, cara berbicara yang tidak bertuhan dan penuh celaan yang berbahaya terhadap keagungan ilahi. Itu dia punya bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata kerjanya adalah menghujat. Barang siapapun yang menghujat, setiap orang yang menghujat, berbicara penuh celaan. Dalam bahasa aslinya blasphemio ini, saudara. Blasphemio artinya berbicara penuh celaan, penuh caci maki, fitnah. Dan saat itu mereka fitnah, mereka cela, mereka mencaci maki Roh Kudus yang digunakan oleh Yesus untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka coba menghubungkan baik ahli Taurat, baik orang Farisi, orang-orang yang tidak menerima perbuatan yang Yesus lakukan. Mereka hubungkan kepada setan semua perbuatan keajaiban yang Yesus buatkan, yang mana kuasa Roh Kudus bekerja bersama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, saya ingin berikan dua contoh di dalam Alkitab. Dua contoh di dalam Alkitab yang saudara boleh buka di dalam Kisah pasal 5. Yang pertama Kisah pasal 5. Dua kisah ini saya sampaikan, kemudian saudara bisa banding-bandingkan. Dosa menghujat Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, dan dosa yang tidak menghujat.
Yaitu yang pertama, kisah Ananias dan Safira. Wah, semua tahu ceritakan bukan? Pada umumnya anak-anak tahu cerita Ananias dan Safira. Mereka sudah mengatur punya sebidang tanah. Ya. Mereka menjual tanah. Mereka dua duduk bersama mendiskusikan. Mereka dua kompromikan. Sebagian diserahkan kepada Tuhan, sebagian lagi mereka tahan. Mereka berkeputusan dan sudah berketetapan, kemudian mereka datang. Yang pertama ini baku atur, saudara, ini berakting, ya. Mereka berakting, pretending. Mereka atur seperti sesuatu, seperti main film. Nah, sudah lihat di pasal yang kelima, buku Kisah Para Rasul. Suami Ananias datang menghadap Rasul Petrus dan menyerahkan di kaki Rasul. Dan inilah seorang Rasul yang dikuasai oleh Roh Allah. Ayat yang ke-8 pasal 5. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab, saya ke atas dulu, ayat yang ketiga. Sebelum ayat ke-8, ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Wah. Dia membaca, Roh Kudus berbicara kepadanya, dan dia berkata, hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, dipenuhi oleh iblis, tidak ada ruang untuk Roh Kudus lagi, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dia langsung mengatakan, engkau mendustai Roh Kudus. Engkau tidak mendustai saya, Rasul, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Saudara, tidak lama langsung dia jatuh mati. Diatur senarionya, dramanya. 3 jam kemudian sang istri datang. Sang istri menghadap Rasul. Wah, dengan sopan masuk. Ya, suaminya baru diantar itu. Ayat yang ke-8 kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Cuman itu harganya? Apa jawab perempuan itu? Betul, sekian. Saudara, mereka sudah kompromi sejak awal suami istri. Suami Petrus berkata, engkau mendustai Roh Kudus. Sekarang istri diharapkan ada pertobatan. Cuman itu harganya? Oh, iya, cuma itu. Cuman itu, Tuhan. Dan apa terjadi kepada Safira, sang istri? Dia pun jatuh dan mati. Petrus tegas berkata, engkau dipenuhi oleh setan dan telah mendustai Roh Kudus. Di dalam tulisan seorang penulis rohani yang cukup dikenal, pena inspirasi di dalam Kisah Para Rasul halaman 75 paragraf 2 mengatakan begini. Dari hukuman keras kepada mereka yang bersumpah palsu. Ya, tadi ingat sumpah palsu, Allah ingin kita belajar juga betapa dalamnya kebencian serta jijiknya Allah atas seluruh kemunafikan dan penipuan. Sumpah palsu adalah dosa. Ya, lebih parah lagi saudara, kemunafikan, penipuan adalah kejijikan dan kebencian Allah. Ini terjadi pada Ananias dan Safira. Lebih lanjut, dikatakan dalam berpura-pura, masking, pretending, berpura-pura, berakting bahwa mereka telah memberikan semuanya. Ananias dan Safira telah mendustai Roh Kudus. Dan akibatnya mereka kehilangan hidup ini dan hidup yang akan datang. Saudara, belajarlah kita dari Ananias Safira. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Roh Kudus mengisapkan kita bahwa itu salah, itu dosa, tetapi kita kompromi dan kita bersumpah palsu, kita berkata di hadapan Allah lewat perwakilannya seperti Ananias dan Safira. Akibatnya mereka kehilangan semuanya. Di dalam kisah yang berikut, yaitu kisah
Seorang raja yang dikenal sekali, saudara, buka di dalam 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel 11 dan 2 Samuel pasal 12. Daud pendosa besar. Daud pendosa berat. Kalau mau dibilang, Ananias dan Safira kalah ya. Kenapa saudara? Saudara tahu kisahnya? Dia ingin istri orang, ingin saja sudah dosa. Melanggar hukum keberapa itu saudara? Anak-anak di rumah, hukum keberapa? Jangan kamu ingin istri. Hukum ke-10. Dia ingin istri orang. Batseba. Dia berzina dengan istri orang. Hukum ke-7. Dia membunuh suami istri orang. Hukum ke-6. Saudara, 3 dosa besar. Berat sekali. Tetapi seorang pendosa yang berat seperti Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya, menegur dia, menasihati dia dengan ilustrasi yang diberikan, Daud sadar. Nabi mengatakan kamu itulah melalui kisah cerita yang disampaikan. Ketika Daud ditegur bahwa dialah orang itu, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia akui dosanya. Dia insaf, Roh Kudus menginsafkan dia. Dia tahu itu salah. Mengingini istri orang, berzina dengan istri orang, membunuh suami dari orang itu adalah dosa. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia akui dosanya kepada Tuhan. Dan Nabi Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Saudara, dia tidak mati seperti Ananias dan Safira. Kenapa saudara? Karena dia akui dosanya. Saudara boleh timbang-timbang. Saudara berdoa lihat dari 2 kisah ini. Ada dosa yang diampuni Tuhan, ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Ada yang cepat dan langsung mendapatkan akibatnya. Kita lihat proses langkah-langkah menuntun kepada dosa yang tidak dapat diampuni. Kita punya beberapa saat yang tersisa. Ayo saudara-saudara, kembali ke konteks di kala mana Yesus menyebutkan, ya, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak dapat diampuni. Nah, orang Israel, orang Farisi, para pemimpin agama, religious leaders mereka, ahli Taurat, orang banyak yang lain pun, mereka telah lama menjadi buta dan tuli terhadap bimbingan, kuasa Allah, tangan Allah, tuntunan Roh Allah. Mereka bersikeras dengan cara mereka. Mereka pertahankan keberadaan mereka. Mereka memang pada dasarnya sejak awal tidak menerima kehadiran seorang Mesias. Sejak perjanjian di Taman Eden, 4.000 tahun sebelum dia datang, sudah dinubuatkan, para nabi muncul membicarakan, menubuatkan kehadirannya. Ketika dia hadir, sejak kelahiran pun dia sudah tidak diterima. Di dalam pelayanan pun dia ditekan dan ditekan. Karena tidak sesuai dengan impian mereka, tidak sesuai dengan kerinduan mereka, tidak sesuai dengan konsep mereka tentang seorang raja besar yang datang dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Saudara, dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang begitu sering dan secara tetap, ya, menolak kehendak Allah, sehingga akhirnya kehendak Allah tidak bisa dikenali lagi. Bahkan walaupun diperjelas, dikasih lihat pun seperti peristiwa Yesus, mereka tidak bisa lagi kenal. Matthew Henry's Bible Commentary, dia menyebutkan bahwa bila seseorang sudah bertobat, menjadi baik, lepas dari roh-roh najis, maka semua kita yang tidak membantu dan bersukacita atas perubahan yang terjadi, kita menentang Allah. Dosa melawan Roh Kudus di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, Gereja Advent hari ke-7,
Jilid 5 halaman 1093 mengatakan bahwa dosa melawan Roh Kudus ialah dosa penolakan secara terus menerus dalam menjawab undangan Allah untuk bertobat. Allah memanggil kita, Allah memanggil saudara dan saya. Allah berfirman agar kita boleh berubah, kita menerima panggilannya. Tetapi kita keraskan hati, kita menolak suara panggilan Allah. Kita terus menunda dan menunda, kita menolak. Dan bila itu berlangsung terus menerus, kita sementara berdosa melawan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, para keluarga di rumah, anak-anak yang Tuhan berkati, jika cukup lama menutup mata dan telinga terhadap cara Allah, jika cukup lama membalikan pandangan daripada pekabaran yang Allah kirimkan, jika cukup lama lebih menyukai pendapat pandangan dari pribadi sendiri, gagasan diri sendiri, dan bukan pandangan Allah yang mau ditempatkan di dalam pikiran kita, akhirnya tidak bisa mengenali kebenaran Allah, tidak bisa mengenali keindahan Allah, tidak bisa mengenali kebaikan Allah. Akhirnya kejahatannya tampak baik baginya. Akhirnya kebaikan Yesus tampak jahat baginya. Akhirnya kebenaran Allah disamakan dengan kepalsuan. Akhirnya Roh Kudus disamakan dengan Beelzebul. Akhirnya pada ujungnya mereka tiba pada titik menantang Roh Kudus. Akhirnya tidak bisa lagi diampuni di dunia ini dan tidak pula untuk dunia yang akan. Akhirnya hidup kekal dalam kesempurnaan, dalam kebahagiaan bersama Tuhan hanyalah impian saja. Saudara dan saya, ingat, ada dosa yang bisa diampuni bila kita diinsafkan oleh Roh, kita sadar, kita akui, kita bertobat, kita akui kepada Tuhan, kita mohon pengampunan. Kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah kepada pendosa besar yang bagaimanapun bila kita mau akui dan tinggalkan. Tetapi bila mana kita berlarut-larut, kita tunda-menunda, kita menutup hati kita daripada bisikan Roh Kudus, lama-kelamaan saudaraku, kita tidak ada kepekaan lagi. Tidak ada kepekaan untuk suara Roh Kudus, sehingga kita menganggap yang benar itu salah, salah itu benar. Kebenaran Allah kita milih-milih, mana yang saya suka, mana yang saya tidak suka, mana yang cocok dengan saya, mana yang tidak cocok dengan saya. Kenapa saudaraku? Karena Roh Kudus tidak lagi menyertai kita. Saudara-saudara, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang angan-angan hatinya mengganggu dia karena berbuat salah ketika dia tahu bahwa dia harus berbuat baik. Yesus berdiri di depan pintu hati saudara melalui Allah Roh Kudus mengetok pintu hati saudara. Aku berdiri di depan pintu dan mengetok dan mengetok dan mengetok. Bila saudara mendengar suara Tuhan, bila Roh Kudus masih berbicara di hati saudara, bila mana Roh Kudus saudara masih rasakan melalui pikiran angan hati yang oleh mana Allah berkomunikasi dengan saudara, buka pintu hati saudara, izinkan dia masuk, izinkan dia tinggal, izinkan dia memerintah, izinkan dia menguasai Anda. Jangan sampai roh kegelapan menguasai kita. Izinkan dia kuasai kita sepenuhnya. Pada hari ini jika saudara mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Kejadian 6 ayat 3. Belajarlah dari pengalaman dari Nabi Nuh di zaman Nuh, bahwa Rohku tidak akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia. Roh Tuhan tidak akan selamanya dikala mana dia disakiti. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Jangan saudara, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Bila dia didukakan, dia akan tinggalkan kita. Kita akan kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan kehidupan kekal bersama Yesus. Malam hari ini, buka hati saudara.
untuk terima Yesus, kuasa Roh Kudus. Jadikan saudara siap bagi hari Tuhan yang semakin dekat. Amin.